para pinanite lanang istri, yang terhormat Ketua Parisade Bapak Gede Suwitri, yang saya hormati Bapak Ketua Banjar Bapak Dewa Nyoman Tekan Sugandi SPD, yang saya hormati Ketua WHDI Ibu Tresna Dewi, yang saya hormati sesepuh, para bini sepuh, umat sedharma yang berbahagia pada hari ini. Izinkan saya mengaturkan Kertanjali Om Swastiastu. Angayu bahagia mana titian ring para pemedek semeton sami sane tangkir ring pura sangga buana santukan sane mangkin niki puja wali ke-18 yang dilaksanakan secara hikmat, sederhana, tetapi memargi antara rahayu. Luar biasa, yang tepuk tangan. Karena yang amati dari perjalanan dari Senen Kuitang menuju ke Kerawang ini, hujan terus sampai di sini, nyampe di sini hujannya bereda. Berarti karya Bapak Ibu niki penuh dengan karunia sani malingi hinggi Ratu Palunggu dari Sangga Buana. Niki yang tiang rasakan, mugi-mugi benar niki, fakta niki. Nah, tiang coba pada malam hari ini, tapi sebelumnya tiang mengaturkan terima kasih kepada MC sambil mengenter acara, memperkenalkan tiang. Memang kalau tidak salah 3 bulan yang lalu minat kurang lebih 3 bulan yang lalu yang diminta sama Pak Dewa Teken, kebetulan beliau itu adalah alumni Dharma Nusantara Jakarta dan beliau pernah yang juga menjadi mahasiswa, jadi yang kenal. Mungkin karena pertemanan ini mungkin yang diundang oleh beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, kembali lagi dia mendapat kehormatan pada kesempatan hari ini diundang kembali. Padahal kalau jujur yang mau menyampaikan apa yang harus saya sampaikan pada kesempatan Puja Wali ini. Tapi mohon maaf jika yang akan coba mengambil momen Puja Wali bahwa menyadari tema yang tiang angkat, menyadari kehadiran Tuhan dalam rangka menyambut Puja Wali Betara Sangga Buana Kerawang. Menyadari kehadiran Tuhan. Di awal tiang awali bahwa rahmat karunia ide Sang Yang Widiwasa sungguh-sungguh luar biasa memberikan karunia kepada umatnya ketika umat mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, kepada Dewa, kepada Betara, kepada Palinggi, Sani Malingi Riki. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat dinamika perkembangan zaman situasi ke depan dari kemarin semenjak ada namanya MKMK gitu. Jadi penuh dengan dinamika yang barangkali cukup menggerus energi kita sebagai umat. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa umat itu dimanapun berada, ketika dia eling dan bakti mengaturkan sembah sujud ke hadapan Tuhan, maka dia tidak akan mengalami kontaminasi, tergerus oleh situasi. Karena bagaimanapun juga bakti serada yang dimiliki oleh umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia sangat kuat sekali. Saya ulangi, sangat kuat sekali. Ditunjukkan dengan berbagai persembahan, berbagai ritual-ritual yang tidak pernah berhenti. Entah datangnya rutinan 6 bulan, entah datangnya tiap hari piodalan, hari suci dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika saya mengambil konsep tattoo, siwa tatunya adalah ketika Tuhan diturunkan ke dunia, maka Tuhan itu sudah Saguna Brahman. Saguna Brahman ini adalah simbol-simbol Tuhan yang bisa kita analogikan, yang bisa kita persepsikan adalah wujud Tuhan adil. Banten Ragante Dwi. Banten ini adalah sebagai persembahan Tuhan, yang dimana Banten ini adalah badan Tuhan.
Maka ketika berbicara badan Tuhan, ada Banten yang di atasnya itu namanya sesari. Entah sesari agung, entah sesari alit. Tetapi di dalam pertengahan Banten ada yang namanya segala pale, wowohan, jajan-jajanan. Itu badan. Tetapi ketika berbicara kakinya segahan. Badan inilah wujud Tuhan yang nyata. Ketika kita berbicara siwa tatua, saguna Brahman, kita tidak akan pernah membicarakan yang namanya nirguna transenden. Tidak bisa diwujudkan, tidak bisa melihat sesuatu simbol Tuhan. Maka dari itu yang paling sederhana, ketika konteks lari di dalam piodalan, maka inilah kehadiran Tuhan yang dipersembahkan oleh entitas-entitas serada dan bakti umat yang sekarang hadir bersama-sama mengaturkan sembah sujud bakti ke hadapan Sesuna yang melinggih di Banjar Sangge Buana Kerawang Kuning. Kembali lagi ke dalam konsep siwa tatua, bahwa kalau kita mengambil konsep siwa tatua, kalau kelarikan kita di dalam rumah, Bapak Akase Ibu Pertiwi. Bapak Ibu di rumah itu adalah Tuhan, siwa bagi putra-putrinya. Maka jangan sampai ada anak-anak yang berani melawan orang tua, karena dia adalah Tuhan yang diwujudkan oleh Tuhan itu sendiri untuk mendapat penghormatan kepada putra-putrinya. Barang siapa yang berani sebagai orang, berani sebagai anak yang alpaka kepada orang tua, maka hidupnya dipastikan tidak akan bagus dalam perjalanan. Maka dari itu didiklah putra-putri kita di dalam nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita. Oleh karena itu, mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui dalam hal ini. Saya hanya sharing saja, ya, sharing saja ketika saya membaca sebuah Ityasa Purana, melihat ketika yang namanya Sang Rama dan Dewi Sita, ketika dia disatukan dalam kehidupan dan turun sebagai avatar ke dunia, maka dia menjadi ikon bagi umat manusia di seluruh dunia. Barang siapa yang mengucapkan nama Hare Rama, Hare Rama, Ram, 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 kalau orang Jawa apa? Kalau orang India bilang Sri Ram, Sri Ram. Bagaimana kalau Hanuman ketika diutus menjadi duta, menjadi perwakilan yang untuk mencari Dewi Sita yang diculik oleh Rawana? Maka apa yang diucapkan pertama kali oleh seorang Hanuman? Maka dia mengucapkan Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram. Tapi ketika selesai melaksanakan duta, selesai melaksanakan tugas, maka Rama memberikan hadiah. Tetapi hadiah ini tidak mau diterima oleh Hanuman. Dia hanya meminta, Sri Ram, kau adalah junjunganku. Aku tidak membutuhkan hadiah permata, kemewahan duniawi, tapi aku hanya ingin ada di dalam hatimu. Konteks lari kesadaran mencari Tuhan, bahwa kalau kita betul-betul menyadari kehadiran Tuhan yang ada di dalam diri kita, maka kita sejatinya akan mampu mengentaskan kehidupan dalam godaan penderitaan dunia yang gonjang-ganjing di luar sana seperti apa. Mohon maaf, saya seminggu 10 hari yang lalu, tanggal 17, tanggal 19, saya kebetulan mengikuti Persamuan Agung di Bali. Apa pesan seorang ketua umum? Maijen Wisnu Bawodonaji selaku ketua umum yang sah legalitas formal, bahwa umat Hindu fokus saja kepada pekerjaan, fokus saja kepada ritual, apapun yang dilakukan, lakukan saja. Jangan menghiraukan hal-hal yang memang tidak menjadi konsumsi media sosial. Karena menurut penelitian terbesar, media sosial hoax di Indonesia paling terbesar di dunia. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada Bapak Ibu, mohon maaf, Niki selaku kebetulan yang memang diajak ngayah di Parisade, menghimbau kepada umat sedharma bahwa hoak itu harus dilawan dengan tadi kekidungan. Begitu turun tirte saking luhur, turun tirte saking luhur.
Dunia hujannya sudah turun dari tadi. Kita diberkati oleh Tuhan sehingga dunia ini menjadi adem, tumbuh dia kesadaran itu. Tetapi saya selaku umat yang memang masih mengalami turbulensi istilah dalam pesawat. Malih kegoncangan jiwa dalam pengendalian diri dalam perjalanan. Ya Tuhan, gimana nanti umat saya di Banjar Kerawang, hujan gede kayak gini, berdoa terus sambil nyetir. Ya Tuhan, mudah-mudahan nyampe sana piodalannya berjalan aja. Asung kare, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa kita. Asung kare, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan ini adalah bukan semata-mata untuk diri saya, tetapi semata-mata untuk membangunkan energi Bapak Ibu. Karena ini adalah salah satu terapi wedik, ya, salah satu terapi wedik yang kita miliki. Karena ketika kita dalam mengalami keguncangan jiwa atau menghargai seseorang, maka bertepuk tanganlah sekeras-kerasnya. Karena saraf-saraf itu akan terbangun oleh tepukan tangan itu sendiri. Tepuk tangannya mengasih. Oleh karena itu, ketika saya kembalikan lagi menjadikan kesadaran kita mengingat Tuhan, saya mencoba, mohon maaf, mudah-mudahan suara saya masih bagus. Saya ambil dumun keropak. Keropaknya makin niki. HP saya coba dumun mengambil pengampunan pengampunan salah niki. Yang akan mencoba mengidungkan sebuah konteks kidung yang memang masih relevan dengan konteks puja wali untuk meningkatkan kesadaran kita. Maklum dikit yang sudah PDI, penurunan daya ingat, sampun lamur, ampun tidak jelas melihat seseorang, tapi ngelihat sesuatu Tuhan yang nyata jelas ini Pak. Nah, niki yang coba ambil geguritan Sucita Budi. Yang berapa waktu niki Pak Ketua Banjar dikasih waktu? Nah, niki geguritan Sucita Budi. Sinom dasar niki. Tiang nak baru belajar niki. Tiang senang mau kawin, senang mau kekidungan. Makanya tiang coba larikan kutip geguritan Sucita Budi. Sinom dasar. Janak ring meru sarira kasti tiang maha suci mapus pepat mahradaya maganda suaraning sepi maganda ning budi male panasila ayu mawi jamangat prakasa kuku sing asat riput dadi dupanipun madi pahiedape galang. Mungkin dia coba terjemahkan dan Mbak Sebali karena niki semonton niki akeh wonten semonton Jawa mang unik sami. Nah, jenak ring meru sarire, gunakanlah tubuh ini sebagai setana Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menyetanakan Tuhan dalam diri kita? Jika iya, berarti setiap bangun pagi sudah melaksanakan Brahma Muhurta. Menguncarkan kalau pinan itu sampun nyuri sewan, ampun nguncarang gende, sampun ngasih tiang keselamatan Tuhan, keselamatan masyarakat dan sebagainya. Tanakan badan ini, gunakan dia. Makanya rumah ini adalah pura. Bersihkan dia dengan suci laksana. Kastiti yang maha suci, yang disadari oleh orang-orang yang memiliki batin yang suci. Ketika orang sudah memiliki batin yang suci, Tuhan itu akan mengeluarkan vibrasi dalam diri kita. Akan memberikan sinar kepada orang.
yang tentunya orang yang akan menanggapi itu memiliki level yang sama energinya. Tidak bisa berbeda. Ketika berbeda, dia akan impas dia. Tapi ketika dia satu, maka akan menjadi pertemanan. Buktikan nih, bisa terbukti nih guys secara wedik. Yang ketiga, mapuspa padma hradaya, bagaikan bagaikan bunga teratai yang tumbuh mekar. Siapa yang tahu bahwa bunga padma itu akarnya menancap di dalam akar di dalam bumi yang kotor, dahannya melalui air, begitu daunnya di atas air dan kembangnya menjulang tinggi, memberikan harum semerbak kepada alam semesta. Tidak terkontaminasi oleh ruang dan waktu. Bunga, makanya dia menjadi dudukan sana Tuhan. Mapuspa padma hradaya. Meganda suaraning sepi, bagaikan suara genta yang menggema dalam keheningan. Ketika orang ingin menyatukan diri menyadari kehadiran Tuhan, maka penting kiranya dibutuhkan keheningan. Tapi kalau orang mampu di dalam keramaian menyadari kehadiran Tuhan, dialah maharsi. Tapi kalau saya sampai sekarang belum lulus nih Pak. Rame gimana nih Ki? Gemuruh dunia nih. Enggak, Mersidayang nih Ki belum terlatih, mungkin perlu ke Kailas kali. Metaku dulu Mangga Mersidayang. Karena orang maharsi itu sudah tidak menganggap itu keramaian, ini kesunyian, sama buat mereka. Kan? Ike manggo ring sastra. Bukan dia. Megandaya tisning budi, menaburkan bau harum yang menciptakan kesejukan dalam hati. Ketika keheningan kita menyadari kehadiran Tuhan dan membakar asap dupa yang memberikan wangi kepada kita, maka wewangian itulah sudah meresap di dalam diri kita. Itulah kesadaran sejatinya Tuhan sudah hadir dalam diri kita. Malepana sila rahayu. Berbuat baiklah kita di dalam kehidupan agar mampu mengentaskan kehidupan ini. Walaupun dalam proses perjalanan penuh dengan dinamika yang memang barangkali itu dibutuhkan. Sekarang menjadi baik, besok enggak baik, besok baik lagi, sekarang enggak baik lagi. Terus begitu proses. Tetapi kalau sudah konstan sama seperti tetesan air yang menetes ke dalam barang di bawahnya, kalau itu menjadi konstanitas, maka apapun di bawah akan tembus oleh tetesan air yang secara simultan. Mewija mangat prakasa, batin yang suci akan tumbuh dengan kokoh ketika kita sudah memiliki hati yang suci. Kukusing sadribu dandi yang diliput oleh musuh-musuh kita yang ada di dalam diri. Sadribu nih ke momo angkara, mempitnah, mempisuna, apalagi iri dengki. Niki yang musuh-musuh harus bebas dalam diri kita agar kita mampu menyadari kehadiran Tuhan. Niki maksudnya ragadi musuh maparu. Musuh-musuh sudah dekat di dalam diri kita. Zaman Ramayana sudah jauh di sana, di seberang lautan Alengka. Begitu dalam zaman kali juga sudah menyatu dalam diri kita musuh-musuh nike Bapak Ibu. Maka tuntaskanlah dia musuh itu. Tapi untuk dihancurkan tidak mampu kita menghancurkan. Dia hanya ditekan dengan pengendalian. Yang ulangi, pengendalian. Kendalikan yang namanya panca indria. Dupan ipun madipe hidupe galang. Kalau sudah hati kita bersinar, kalau sudah sang Atman ini menyinari diri kita, maka apapun akan menjadi terang benderang dan umat di sekeliling kita akan menjadi terlindungi, menjadi harmonis. Niki kira-kira isi daripada
geguritan Sucita Budi terkait dengan bagaimana menyadari kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau konteksnya kita mau menyadarkan diri kita dalam kehidupan, maka sejatinya kita harus mulai berproses. Berprosesnya seperti apa? Mari kita bersama-sama mulai apa yang dilakukan oleh para pinanita kita. Beliau bangun pagi-pagi pasti melakukan sadhana. Orang-orang suci tidak akan pernah luput dia lakukan sadhana terlebih dahulu. Karena itu yang akan menjadikan tentram dunia ini. Maka berbaktilah kepada orang-orang suci. Jangan sekali-kali berani sama orang suci. Ile-ile di kawasan ini. Apalagi orang maha suci yang sudah sulingge gitu. Kalau sampai kena pastu gitu, jangan sampai kabeh Pak Polun sampunan. Apalagi di rumah dengan orang tua. Kan banyak sekarang anak milenial ngelawan orang tua kan. Banyak sekali gara-gara jejet nih Bapak Ibu. Dia hanya asik dengan barangnya yang bernama jejet. Tapi begitu dimintain tolong sama Bapak Ibunya, ibu ngapain sih? Ibu aja beli sendiri ke pasar sana. Betul Bapak? Iki Pak fenomena. Cobalah buat gerakan di rumah 1 jam tidak memegang HP. Tingkatkan besok minggu lagi 2 jam tidak memegang HP. Atau mungkin sederhananya sembahyang dulu HP tinggal. Ibu yang pegang, orang tua sini HP-nya semua. Ayo sembahyang. Harus nih Pak, karena niki zaman kali Pak. Harus keras Pak, tidak bisa lembut Bapak Ibu. Ini zaman keras, zaman kuda gigit besi. Tahu sendiri kalau besi Pak, cepat sekali keropos oleh lingkungan itu. Maka dari itu bersihkan kita diri sekarang. Mulai kita mengajak anak-anak agar kita betul-betul menjadi orang yang berguna. Paling tidak dengan lingkungan kecil di keluarga Bapak Ibu. Paling kecil di lingkungan keluarga. Ketika itu sudah berjalan, saya yakin dan percaya ibu akan mendapat penghormatan kepada semutan-semutan liar. Ketika Bapak sudah mampu menerapkan yang namanya sadhana ini. Apalagi anak-anak yang sudah berbakti ketemu di pura walaupun gak kenal. Om saya tuh Bapak. Kalau sekarang di Jakarta ini kan saling. Kalau di zaman Ramayana dan Mahabharata itu sujud memegang kaki Bapak Ibu. Tapi kita malu melakukan. Nanti dibilangin sampradaya lagi. Kan kewan nih gigi. Betul Bapak Ibu. Kalau yang nyium tangan itu kan punya saudara kita sebelah. Tapi nggak apa-apa sebagai pergaulan moderasi, literasi beragama, nggak apa-apa. FKUB ini kerjanya Pak Ketua Banjar. Baik-baik melakukan hubungan sama Kepemda Pak Ketua Banjar. Manggil semeton kita nih, wah luar biasa nih Pak Dewa Tekan luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Dewa Tekan. Betul salut ya. Walaupun ini tiang-tiang ngomong jujur nih. Sebenarnya Pak Dewa Tekan ini karena tahu beliau mahasiswa waktu di Serani kan males kuliah Pak. Tapi begitu lulus Pak, hebat betul Pak. Itu yang benar. Formalitas saja kan ke kampus. Tapi bukan melecehkan sebuah institusi kampus ini. Ampur. Ya? Yang penting hasilnya. Niki, tepuk tangan dulu. Matur judulnya Derwangku. Niki juga guru saya nih gitu teman. Niki, ya. Jadi Pak Dewa Tekan ini luar biasa. Yang penting hasilnya. Ampura Pak Dewa, Pak Ketua Banjar. Niki, kita harus mulai sekarang berbicara jujur, kedepankan kejujuran. Karena itu modal dasar umat Hindu. Kalau ada yang sudah culas nggak jujur, sudah bukan umat Hindu nih, walaupun dia KTP-nya Hindu Pak itu. Serius ini di Banjar, di Tempek itu. Kalau dia nggak jujur, ten-ten nang merumuang. Yakin ke? Tapi kalau kita jujur, kita rajin, kalau memang tidak bisa waktunya ngayah, kita mungkin di WA, ampun Pak Ketua, tiang nomor saya, tiang dinas, terus nih. Serius nih, ini pengalaman tiang nih. Yang jarang sekali bisa hadir karena kesibukan masih aktif jadi polisi. Padahal pingin sekali, ya,
ingin sekali hadir bersama-sama, karena itulah meningkatkan kesadaran kita. Itulah bagian dari merekatkan persaudaraan. Mesti mekeramanya di sana dia. Ngiring pekuluh arus guyup datang semua. Bila perlu amprak bis banyak datang semua. Itu wujud kebersamaan. Kalau itu yang terjadi, berapa segilik seguluk sebayan dari para separos sarpananya terjadi sama. Oleh karena itu saya sampun banyak nih gitu yang bicara nih. Saya mencoba mengutip kopasyennya Pak Gede Prama terkait dengan mengambil waktu. Ambillah waktu. Ambillah waktu untuk membaca. Itu adalah sumber kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk berdoa. Itu adalah kunci menuju surga. Ambillah waktu untuk bekerja. Itu adalah sukses menuju kebahagiaan. Jika mau bahagia, satu hari tidurlah. Jika mau bahagia 1 bulan, pergi mancing. Jika mau bahagia 1 tahun, mintalah warisan. Kalau ada, ini nak simbol ini mengambil waktunya Pak Gede Pramu bagus. Saya sering kutip ini. Kalau mau bahagia selamanya, cintailah orang lain. Untuk menjadi sebuah kesimpulan, saya mencoba ambilkan kutipan sloka Bhagavad Gita Adhyaya 9 sloka 11. Barang siapa yang selalu tekun memujaku, ku di sini adalah Tuhan Krishna. Barang siapa yang selalu memikirkan diriku, akan kuberikan apa yang kumiliki, dan akan kulindungi apa yang dimiliki oleh orang yang tekun kepada diriku. Nabi pesan yang bisa harus angkat ketika Bapak Ibu sampun setiap hari ngayah riki sampun piodalan sampun sembayang di rumah tekun, Bapak Ibu memikirkan Tuhan terus nama semaranam, maka sejatinya jangan khawatir harta benda apapun yang Bapak Ibu miliki tidak pernah akan hilang, akan dilindungi. Ini pesan pegawai kita Adhyaya 9 itu. Bukan Pak Wayan Kantur yang hanya menyampaikan mantan ini. Mudah-mudahan karena dia niki ten apa-apanya niki. Nah, Indargama yang di kedis kepecit doglagan gitu. Ten medue bulu. Nah, kali doglagan kan yang mengkeber. Yang sampun sama bulu ini kan tidak gitu. Kan wenten namanya satu siap selem kan? Gigi ponga. Nyanggut batu gendernya bagus banget, filosofinya tinggi sekali nih ke cerita siap selam nih ke, bagus sekali buat anak-anak di Pasrama nih ke, ceritakan kembali dalam konteks kekinian bahwa ketika orang yang tidak punya bulu sama kan, dia akalnya banyak kan, boge si musang nih ke, aja idok kan, jangan dimakan saya, darah saya masih pahit. Kok bisa? Iya. Pelihara aja saya. Nanti kalau sudah gemukan, kalau sudah bulunya ada, baru di situ boleh saya sandap. Dipelihara lah dia. Setelah dipara bulunya sama, coba keberkan dulu ke atas. Bisa nggak saya mau keber? Diuji dia si musang gitu. Keber set 1, 2, 3, aduh lagi. Ketiga kalinya nyebrang ke sana. Nyebrang ke kali lewat seberang udah selamat dia disiap selam dan mana napi imusang kan boleh napi. Nah oleh karena itu mengakhiri pesan-pesan Dharma pada malam hari ini matur suksemedahat diki Pak Ketua Banjar sampun berhidayah memberikan terhormat buat dia menyampaikan pesan-pesan Dharma kirang langgungipun ampurayang dikit yang nak hari melajah. Ampurayang pisan yang penuh dengan canda tawa, tapi canda tawanya yang memang betul dibenarkan di dalam konteks utama Mandala. Yang punya cerita yang lebih jok lagi, tapi ini nggak pantas Riki. Tidak pada tempatnya. Nanti kalau ada Dharma Tule diskusi ini baru yang keluarkan nanti, ya, yang penuh gairah untuk merangsang kita. Jadi umat Hindu begini yakin gitu. Maka penting kiranya Pedarma Wacana itu meyakinkan umat.
agar tidak lompat ke seberang. Cewek-cewek anak-anak kita begitu ngelirik orang sebelah loncat, hilang sudah. Apalagi zaman Pak Harto sudah dikecilkan lagi jadi bonsai. Cukup 2 anak kan kan? Padahal di Bali main berayut, pakai pisang punya anak. Tiang orang nggak mau. 2 cukup anak, walaupun polisi diatur 2 anak, saya nggak mau menantang saya cukup 4 anak saya. KB Bali tiang. Ini menjadi seorang konselor harus memberikan contoh Bapak Ibu. Yang menjadi konselor di DKI, orang-orang yang mau nikah. Ya kan? Saya punya anak 4, KB Bali harus diterapkan dong. Pangliu mate. Ampunan kawin banyak kan maksudnya. Anak yang diperbanyak, ampunan istri yang diperbanyak, salah gitu. Menyakiti hati seorang wanita maka rumah itu akan runtuh di dada surga, kenikmatan. Jadi berbakti. Maka wanita di dalam rumah tangga dia mendapat kehormatan tertinggi dalam weda. Matur suksema dahat, ampurayang kirang langkung kelungkung semarepure, kirang langkung nuna sapure, matur suksema rahayu. Om Sati.